Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pandi. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang abang dari driver Gojek terkait bagaimana pendidikan di Indonesia ini. Kan Bang, perkenalkan dirinya Bang. Perkenalkan, nama saya Joshua Sinaputar. Jadi dari pertanyaan Abang tadi, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia ini? Iya Bang ya. Kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang, apakah itu dari tenaga pendidik atau siswa itu sendiri. Nah, dari kita lihat ya, dari tenaga pendidik kita bisa menilainya dengan 50-50 lah, karena orang yang berprofesi sebagai guru terkadang mereka itu gimana ya, mereka itu terkadang memiliki keinginan untuk mendidik siswanya, namun mereka terkendala dengan biaya hidup mereka. Bisa kita lihat ada dua orang, yaitu seperti mereka yang bergelar PNS, ada juga yang honorer. Jika kita lihat mereka yang PNS, mungkin hidup mereka itu cukup-cukup saja. Tapi jika kita lihat mereka dari sisi honorer, mungkin mereka itu mencukup-cukupkan hidup mereka. Walaupun kita rasa ya, kalau honor itu tidak cukup, tapi mereka mencukupkan gaji mereka sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Nah, itu berpengaruh kepada sistem pendidikan di Indonesia. Jika memang mereka mendapatkan gaji segitu, otomatis keinginan dari orang-orang yang berkuliah ingin menjadi guru itu kemungkinan jadi lebih kecil dan lebih sedikit. Kita mungkin bisa melihat berita terbaru kalau gaji guru honorer itu akan dinaikkan. Tapi coba kita perhatikan lagi, berapa pemerintah bisa menaikkan gaji honorer tersebut? Apakah cukup untuk hidup mereka atau tidak? Karena itu kualitas kemakmuran dari seorang guru itu perlu ya untuk Kemajuan pendidikan di negeri kita ini. Selanjutnya dari sisi pendidik, maksudnya dari sisi siswa, kualitas pendidikannya itu juga 50-50. Kenapa? Kalau menurut saya, jika siswa itu kan mereka mendapatkan referensi acuan belajar mereka itu dari guru ya. Balik kayak yang tadi, jika gurunya sejahtera, jika gurunya itu berpengalaman yang bagus, pasti anak-anak itu dia menjadi lebih pintar ya. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar sebenarnya. Iya. Juga sama seperti kita, kalau kita itu belajar dengan orang yang membosankan, mungkin pelajaran itu susah masuk di kepala kita. Tapi jika pengajar itu mereka mempunyai kualitas yang bagus, cara belajar yang menarik, pasti siswa-siswa di sini banyak yang pintar. Jadi menurut saya untuk pendidikan Indonesia ini masih ya, belum sepenuhnya bagus lah. Lalu kita bisa lihat juga dari fasilitas sekolah. Mungkin kita melihat di kota-kota saja itu bagus-bagus, tapi di pinggiran kota coba kita perhatikan, bahkan masih ada siswa yang belajar menggunakan meja kayu yang benar-benar rapuh dan sudah lama, boleh dikatakan tidak layak lagi, bahkan sampai meja tempat mereka belajar itu bolong-bolong. Jadi menurut saya fasilitas itu jangan setengah-setengah. Fasilitas itu harus merata, jadi pendidikan kita juga merata. Jadi bagaimana harapan Abang terkait pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini? Jadi menurut saya, harapan saya yang besar untuk pendidikan di Indonesia ini, yang pertama
kita harus menaikkan kualitas kesejahteraan dari guru-guru agar peminat orang untuk menjadi guru atau ingin mempunyai profesi sebagai guru itu semakin tinggi. Kita harus meningkatkan juga gaji mereka agar mereka bisa belajar lebih semangat lagi, dan evaluasi juga harus banyak ya untuk guru ini agar kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan itu bisa dirubah. Lalu untuk fasilitas juga terkadang fasilitas ini tidak memadai untuk sekolah. Sedangkan anak-anak kita yang berprestasi, adik-adik kita ingin melakukan sebuah perlombaan atau percobaan praktek, tapi fasilitas tidak ada, ya bagaimana ya, sulit rasanya untuk berkembang. Sulit untuk maju ya Bang ya. Ya. Ya, cukup sekian wawancara dari abang kita, narasumber masyarakat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dengan NIM 240874141 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa tingkat akhir. Sudah bersama saya. Silakan perkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Zahra, NIM 23233088 dari Prodi Manajemen Pajak. Baik, terima kasih. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, apa yang menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan studi tingkat akhir? Baiklah, motivasi saya yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tanggung jawab saya yang saya mulai dari sejak awal kuliah. Dan yang kedua yaitu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Dan yang terakhir yaitu paling penting untuk mendapatkan gelar sarjana. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara saudara mengatasi rasa jenuh atau rasa bosan dalam belajar ataupun perkuliahan? Ketika saya merasa jenuh, saya mengubah pola belajar saya dengan beristirahat sebentar, atau bisa dengan pulang kampung, dan melakukan aktivitas ringan seperti menonton film, mendengarkan musik. Dan sesekali saya juga belajar di perpustakaan atau kafe supaya mengubah suasana baru. Ya, pertanyaan terakhir itu, apa pesan saudara untuk mahasiswa yang akan memasuki tingkat akhir agar tetap termotivasi dalam perkuliahan? Pesan saya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan tingkat akhir, yaitu jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing. Yang penting jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lupa belajar, dan perbanyak wawasan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa studi tingkat akhir. Perkenalkan, saya Honesti Lestari dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan ini saya akan bertanya-tanya kepada salah seorang mahasiswa tingkat akhir. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan studi tingkat akhir? Motivasi saya dalam menyelesaikan tugas tingkat akhir yang pertama adalah ingin menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Lalu saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya bahwa saya bisa mendapatkan gelar yang saya inginkan. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik melalui pendidikan yang saya tempuh. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengatasi rasa jenuh atau rasa bosan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Biasanya saya menarik diri dari tugas-tugas tersebut. Biasanya saya melakukan me time kalau melakukan aktivitas ringan seperti menonton ke pantai,
atau biasanya saya mengajak teman-teman saya untuk membuat tugas di luar seperti di coffee shop atau lain-lainnya untuk berganti suasana. Baik, kita lanjut pertanyaan terakhir yaitu apa pesan saudara untuk mahasiswa yang akan memasuki tingkat akhir agar tetap termotivasi? Pesan pribadi saya kepada mahasiswa yang akan mengalami tingkat akhir, yang pertama, jaga relasi dengan teman-teman, karena kita dalam menyelesaikan tugas akhir kita membutuhkan support dari teman-teman dan bantuan dari teman-teman dalam menyelesaikan tugas kita. Yang kedua, hindari pulang kampung karena itu bisa mendistract pikiran kita sehingga kita tidak berfokus dalam menyelesaikan tugas kita. Yang terakhir adalah hindari stres atau overthinking berlebih, karena overthinking berlebih dapat menghambat produktivitas dan kreativitas kita dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dengan NIM 240871141. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tingkat akhir. Sudah bersama saya salah seorang mahasiswa tingkat akhir. Baik, perkenalkan nama saya Evan Aftah Hendri Pertama. NIM saya 23087106. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan studi tingkat akhir? Baik, di sini saya menjawab sebenarnya adalah motivasi utama dalam menyelesaikan studi tingkat akhir. Menurut saya itu yang pertama keinginan untuk meraih gelar pendidikan, dan yang kedua yaitu masa depan karir. Selanjutnya tanggung jawab pribadi dan keluarga, dan selanjutnya ingin menjadi sarjana pertama di keluarga saya. Udah, itu aja. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, bagaimana cara saudara mengatasi rasa jenuh atau rasa bosan dalam belajar ataupun dalam perkuliahan? Baik, di sini saya menjawab. Biasanya cara saya mengatasi rasa jenuh atau bosan dalam mengikuti perkuliahan, yang pertama yaitu biasanya saya langsung pulang kampung ketemu orang tua. Yang kedua yaitu biasanya pergi ke alam seperti destinasi wisata, air terjun. Nah, selanjutnya bermain game bersama teman seperti bermain PS. Nah, itu aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan saudara untuk mahasiswa yang akan memasuki tingkat akhir agar tetap termotivasi? Pesan saya untuk mahasiswa yang akan memasuki tingkat akhir, yang pertama yaitu percayalah bahwa kamu mampu menyelesaikan studi-studi dan selanjutnya yaitu bayangkan diri kamu pas wisuda nanti, foto-foto bersama keluarga, terutama orang tua yang telah membiayai pendidikan kamu itu. Dan selanjutnya itu perluas wawasan atau relasi. Udah, sekian, itu aja. Ada pesan terakhirnya, Bang? Kata-katanya itu semua sudah ditulis. Menawarlah doa takdir. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dengan NIM 240871141 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang pelajar SMA yang sudah berada di samping saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Fajar Wahyu Pranata dari SMA 1 Kecamatan Pengalan, kelas 12. Baik, di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama yaitu, apa yang membuat kamu bersemangat untuk belajar? Yang pertama yaitu ingin mencapai cita-cita. Terus yang kedua dukungan orang tua dan guru. Dan ketiga lingkungan teman yang positif. Keempat rasa ingin tahu. Dan yang terakhir ingin mendapat nilai baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan yang kedua yaitu mata pelajaran apa yang paling kamu sukai sehingga bersemangat untuk belajar dan mengapa? Mata pelajaran yang saya sukai yaitu PJOK. Kebetulan saya seorang atlet dan sering juga mengikuti lomba-lomba seperti Kejuprof, Kejurnas, PODSN. Itu aja Bang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kamu apa yang membuat belajar menjadi menyenangkan? Menurut saya yaitu yang pertama cara mengajar guru yang asik atau yang seru. Yang kedua materinya relevan dengan kehidupan. Terus yang ketiga suasana kelas yang nyaman. Dan keempat belajar bersama teman. Dan yang terakhir ada tantangan tapi tidak terlalu sulit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru dari SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh. Sudah bersama saya. Silakan perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Rizka. Saya salah seorang guru penjas di SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait topik motivasi belajar siswa di kelas. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertama itu apa faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas, Pak? Faktor terbesarnya yaitu mungkin dari pendekatannya dengan guru. Mungkin dia dekat dengan guru dengan baik. Terus cara penyampaian gurunya, cara guru menghargai siswanya dan cara siswa menghargai gurunya juga. Mungkin begitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua itu apa strategi yang biasanya Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Mungkin strategi dari saya melakukan pembelajaran yang saya susun dengan rapi supaya tidak berantakan. Terus sesekali saya mencoba untuk lapangan dan menjadikannya permainan atau game di lapangan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu apa tantangan terbesar dalam mempertahankan motivasi dalam belajar? Tantangan terbesarnya mungkin yaitu bersamalah siswa. Mungkin siswa di luar sekolah itu banyak berkegiatan atau yang sering keluyuran sampai tengah malam, akhirnya dia begadang dan paginya dia merasa malas untuk pergi ke sekolah dan untuk belajar juga. Mungkin itu. Baik, sekian wawancara pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang siswa SMA dari SMA Pembangunan UNP. Sudah bersama saya. Perkenalkan, nama saya Zupari. Saya siswa kelas 12 dari SMA Pembangunan UNP. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai saudara Fahri dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu apa yang membuat saudara bersemangat untuk belajar? Saya bersemangat untuk belajar. Yang pertama itu ingin membanggakan kedua orang tua saya. Yang kedua itu saya ingin membangun masa depan yang lebih cerah dan sukses. Ya, pertanyaan yang kedua itu mata pelajaran apa yang paling Anda sukai? Mata pelajaran yang saya sukai yaitu adalah olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga sangat mengasihkan. Ada pelajaran yang di kelas dan ada prakteknya juga. Biasanya olahraga apa tuh? Pencaksilat. Baik, pertanyaan yang ketiga itu apa yang membuat belajar menjadi menyenangkan?
Belajar menjadi menyenangkan karena suasana di kelas ada teman-teman yang membuat ruangan tersebut menjadi asik dan tidak membosankan. Jadi karena teman-teman, Karena teman-teman, bukan karena pelajaran. bukan. Cukup sekian wawancara singkat dengan siswa SMA. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.